Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kelompok kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas langkah-langkah analisis menggunakan One Way ANOVA dengan bantuan software Jamovi. Nah, langsung saja, analisis ragam atau analisis of varian yang biasa kita kenal dengan ANOVA merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Jadi kelompoknya bisa tiga atau lebih gitu. Nah, ANOVA ini sebenarnya pengembangan dari UJT dua sampel independen. Kalau UJT cuma bisa dua kelompok, ANOVA ini bisa lebih banyak. Contohnya, kalau kita mau tahu perbedaan hasil belajar siswa yang diajar pakai tiga model yang berbeda, misalnya model ceramah, model kooperatif, sama PBL. Nah, itu pakainya ANOVA. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan jenisnya. ANOVA itu secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, one way ANOVA atau satu arah. Ini dipakai kalau variabel bebasnya cuma satu. Kedua, two way ANOVA atau dua arah. Ini dipakai kalau variabel bebasnya lebih dari satu. Tapi fokus kita hari ini cuma di one way ANOVA. Nah, dalam uji ini, hipotesis yang kita gunakan ada dua. Yang pertama, H0 atau hipotesis nol, tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Yang kedua, H1 atau hipotesis satu, minimal terdapat satu kelompok yang rata-ratanya berbeda. Nah, sebelum masuk ke tutorial, teman-teman harus tahu syarat mainnya atau asumsi klasiknya. Yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, varians antar kelompok harus homogen. Yang ketiga yaitu sampel diambil secara acak atau random. Lalu, kalau syaratnya nggak terpenuhi, jangan panik. Ada solusinya ya, yaitu yang pertama, kalau datanya tidak normal, kita dapat menggantinya menggunakan uji non-parametrik yang namanya crucial walls. Yang kedua, jika datanya normal tetapi tidak homogen, kita menggunakan Wells ANOVA. Lalu diuji lanjutnya menggunakan Games Howell. Nah, kalau normal dan homogen atau aman semua, baru kita menggunakan ANOVA biasa atau uji lanjut Turki. Nah, biar nggak bingung bayanginnya nih, sekarang kita langsung praktik ke Jamovi yang akan dipandu oleh Ilham. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke langkah analisis di Jamovi-nya. Langkah pertama, kita perlu menyiapkan datanya. Pastikan data kalian disusun dalam dua kolom utama. Satu kolom variable dependent dan satu lagi variable dependent. Pastikan tipe datanya sudah benar. Untuk dependent, tipe datanya adalah continuous. Yang kedua, untuk satu lagi yang independent, tipe datanya nominal. Oke, sudah disebutkan tadi bahwa data perlu dalam bentuk normalitas. Datanya perlu normal dengan p-value-nya lebih dari 0,5 serta data perlu homogen dengan p-value lebih dari 0,5. Kita langsung saya coba di sini. Kita klik ANOVA, kita pilih one way ANOVA. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Dependent variable adalah yang continuous. Kita masukkan nilai stoichiometrinya di dependent variable, kemudian untuk grouping variable atau independentnya kita masukkan ke sini. Kemudian kita tentang variansinya Fisher dan Wells, dan asumsi ceknya juga kita centang homogen dan normalitas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa datanya itu berdistribusi normal serta homogen, sehingga kita lihat baris Fisher. Baris Fisher menunjukkan p-value 0, kurang dari 0,01 yang artinya H0 ditolak. Oke, saya ulangi bahwa Fisher p-value-nya kurang dari 0,1 yang artinya H0 ditolak. Maka ada perbedaan signifikan antar variabel. Selanjutnya kita lanjutkan setelah mengetahui H0 ditolak, maka perlu uji lanjut untuk mengetahui yang mana perbedaan tersebut. Di sini kita ke post hoc test, kemudian kita klik karena tadi datanya homogen dan normal, kita pilih yang Tuki. Oke, maka muncul di sebelah kanan ini sebuah tabel baru yang namanya post hoc test.
karena dapat sebuah tes nilai p-value kooperatif dan PBL di bawah 0,1, maka terbukti bahwa metode kooperatif dan PBL dapat meningkatkan nilai stokiometri siswa dibandingkan metode salah biasa. Nah, kemudian ada yang nanya kooperatif dan PBL itu mana yang lebih bagus? Jawabannya adalah setara dibandingkan metode ceramah yang lebih rendah, seperti itu. Oke, mungkin itu cara bacanya. Gampang kan? Nah, itu penjelasan lengkap mulai dari konsep, syarat, sampai tutorial praktik di Jamovinya. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan analisis data penelitian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.